Jika Liu Hongyuan tahu pikiran Murong Yu, dia akan memuntahkan seteguk darah tua. Bukannya dia tidak ingin mengirim leluhur Chaos tingkat tinggi untuk membunuh Murong Yu. Ada dua alasan untuk ini. Salah satunya adalah mereka merasa bahwa 500 leluhur Chaos tingkat rendah ini sudah cukup untuk membunuh Murong Yu. Faktanya, sebelum hari ini, semua orang merasa bahwa Murong Yu tidak lebih dari itu, hanya mengandalkan medan dan lingkungan untuk bisa sombong hingga saat ini. Awalnya, Liu Hongyuan merasa bahwa hanya perlu beberapa leluhur Chaos untuk menangkap Murong Yu. Dan 400 lebih yang tersisa tidak digunakan untuk berurusan dengan Murong Yu, tetapi untuk berurusan dengan leluhur Chaos lainnya di alam rahasia Feisha. Lagi pula, jika mereka menangkap Murong Yu, leluhur Chaos pasti akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia hanya mengirim begitu banyak leluhur Chaos sekaligus. Alasan lainnya adalah tidak banyak leluhur Chaos tingkat tinggi di Zentianzong. Meskipun Zentianzong adalah kekuatan puncak, bagaimanapun juga, itu bukanlah tempat suci seperti kuil Zhenwu, dan fondasinya tidak sekuat tempat-tempat suci ini. Tentu saja, urusan neraka adalah pengecualian. Bahkan jika Murong Yu menjadi murid urusan neraka, dia tidak tahu mengapa dengan kekuatan urusan neraka saat ini, dia bisa menjadi salah satu dari 10 tempat suci teratas, atau bahkan puncak dari 10 tempat suci. Meskipun marah, Liu Hongyuan memiliki beberapa keberuntungan di hatinya. Jika dia telah mengirim 500 leluhur kekacauan primal tingkat tinggi sejak awal, maka Zentianzong akan menderita kerugian yang lebih besar. Murong Yu, ini salahku. Jangan bunuh aku. Liu Da berlutut di depan Murong Yu dengan tubuh gemetar, menangis dengan getir, seolah-olah dia seharusnya tidak berada di sana sejak awal. Melihat Liu Da, wajah Murong Yu acuh tak acuh, dan matanya sangat dingin. Dia meninggalkan Liu Da dengan sengaja, kalau tidak Liu Da pasti sudah lama meninggal. Dia hanya merasa bahwa identitas Liu Da tampak sedikit istimewa. Kali ini Zentianzong berurusan dengannya dengan sangat meriah. Bahkan jika dia memusnahkan 500 leluhur yang kacau, Murong Yu tidak bermaksud membiarkan Zentianzong pergi seperti ini, tetapi ini baru permulaan. Melihat Murong Yu tidak berbicara, wajah Liu Da pucat, dan hatinya ketakutan. Itu terus, bang-bang, dengan ketukan di kepalanya. Murong Yu, jangan bunuh aku. Ayahku akan membayarmu cukup untuk menebusku. Ayahku adalah Master Sekte Zentian, dan aku adalah anak haramnya. Liu Dasen takut bahwa Murong Yu akan membunuhnya, dengan tergesa-gesa membocorkan rahasia besar yang bahkan beberapa orang Zentianzong tahu. Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya, menariknya, kamu benar-benar anak haram Liu Hongyuan. Apa statusmu di hatinya? Ayahku hanya punya satu putra, dan dia selalu sangat mencintaiku. Dia pasti akan membayar harga apapun untuk menebusku. Liu Da dengan cepat mengungkapkan betapa tinggi statusnya di hati Liu Hongyuan. Kalau tidak, dia tahu bahwa karakter Murong Yu pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Benar saja, awalnya aku ingin membunuhmu. Namun, karena kamu adalah putra tidak sah dari Master Sekte Zentian, aku tidak bisa membunuhmu, kan? Musuh harus diselesaikan dan tidak diikat, kata Murong Yu ringan. Mendengar ini, semua orang di sekitarnya memutar matanya. Apakah pantas untuk menyelesaikan musuh? Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Murong Yu tidak ingin terus menyinggung Liu Hongyuan dan membunuh Liu Hongyuan. Murong Yu pasti punya rencana lain. Benar-benar, Liu Da merasa lega di hatinya, tetapi kata-kata Murong Yu berikutnya membuat hatinya dingin lagi. Kau sendiri yang menentukan harganya. Minta ayahmu untuk membayarku sumber daya sebanyak yang kau mampu. Terlebih lagi, kali ini aku dikepung dan dibunuh olehmu, baik secara fisik maupun mental, dan kau juga harus memberiku satu. Jelaskan. Baiklah, berikan aku beberapa sumber daya, seperti perangkat tertinggi. Orang-orang di sekitarnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah satu persatu. Murong Yu membunuh 500 leluhur kacau Tianzong Zhen, namun ia masih harus menuntut Tianzong Zhen. Benar-benar berani. Liu Da tersenyum dan berkata cepat, Murong Yu, aku meminta ayahku untuk mengirim 10 artefak leluhur kekacauan, kau biarkan aku pergi. 10. Hidupmu benar-benar murah. Nada bicara Murong Yu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Liu Da sangat marah. 10 leluhur kekacauan sangat berharga, oke. Namun, berpikir bahwa Murong Yu telah memperoleh sejumlah besar leluhur kekacauan ketika ia masih muda dan santai, Liu Da merasa lega. Jadi ia menggertakkan giginya dan berkata, 100 artefak leluhur kekacauan. Hidup itu seperti semut, kurasa kau tidak perlu hidup di dunia ini untuk menyia-nyiakan vitalitas langit dan bumi. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Liu Da ketakutan dan marah, Murong Yu terlalu serakah. Namun, demi hidupnya, ia hanya bisa terus membuat harga. Ia tidak ingin mati. 500 keping. Ayahku hanya bisa mengeluarkan 500 artefak leluhur chaos paling banyak. Liu Da menggertakkan giginya dan berkata, giginya hampir hancur. Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, hanya 500 keping. Sepertinya kau memang seperti itu di hati Liu Hongyuan. Apa yang kau katakan kau cintai? Kurasa jika aku membunuhmu, Liu Hongyuan tidak akan sama lagi. Apa yang akan terjadi padaku? Engah. Auzu.com. Liu Da menyemburkan seteguk darah, dan menatap mata Murong Yu seperti ular berbisa, penuh kebencian.
1000 keping. Tubuh Liu Da bergetar. 1000 artefak leluhur Chaos, bahkan jika ayahnya adalah Master Sekte Zentianzong, dia takut tidak bisa mendapatkan begitu banyak artefak leluhur Chaos, dan mereka masih digunakan untuk menyelamatkannya dari pemborosan ini. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit penyesalan, itu sangat berharga dari penampilanmu. Tuliskan situasimu saat ini dan nilaimu pada slip giok ini, lalu biarkan ayahmu mengirimkannya ke bandara dalam waktu sebulan. Pergilah ke alam rahasia pasir. Dalam waktu kurang dari sebulan, kamu akan mati. Tentu saja, kompensasi Zentianzong kepadaku harus dilakukan sesegera mungkin. Baiklah, 10 artefak leluhur Chaos untuk leluhur Chaos. 500 adalah 5000 keping. Sambil berbicara, Murong Yu melemparkan sepotong slip giok ke Liu Da. Liu Da bergerak cepat dan menulis makna Murong Yu ke dalam slip giok. Dia tidak ingin membuat Murong Yu kesal ketika gerakannya lambat, dan dia akan membunuhnya. Kemarilah dan kirimkan slip giok itu kepada tuanmu. Setelah memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, Murong Yu memanggil seorang murid dari kota terdekat Tianzong, dan kemudian menyerahkan slip giok itu kepada pihak lain. Pria itu membawa Yu Jian dengan linglung, dan kemudian dengan cepat meninggalkan alam rahasia Feisha. Selamat datang semua orang untuk menggangguku di masa depan. Murong Yu melirik orang-orang di sekitarnya yang masih terkejut, lalu meraih Liu Da, dan menghilang di tempat dengan goyangan. Murong Yu berubah menjadi pita dan melesat menuju pintu keluar alam rahasia pasir terbang. Dalam proses ini, siapapun yang bertemu dengan Murong Yu secara otomatis mundur, dan tidak berani mendekati Murong Yu sama sekali. Tidak ada yang berani bergerak. 500 leluhur kacau Zentianzong telah dibantai dan dibersihkan oleh Murong Yu. Siapa yang berani pergi dan mati? Akibatnya, Murong Yu dengan angkuh keluar dari alam rahasia Feisha. Namun, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu segera setelah dia keluar dari alam rahasia Feisha. Meskipun dia memiliki 1500 binatang buas yang kuat, namun, kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat rendah, dan jika mereka bertemu dengan leluhur kekacauan tingkat tinggi, tidak cukup bagi orang lain untuk menamparkan mereka. Tesla perlahan membuka matanya dari posisi tertutup, dengan senyum di wajahnya. Belum lama ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia menghabiskan setengah bulan dalam retret untuk memahaminya. Meskipun waktu retret kali ini singkat, panennya luar biasa. Saya tidak tahu apakah Murong Yu dibunuh oleh orang-orang Zentianzong. Tesla berpikir dalam hatinya, tetapi dia sudah pergi dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan pintu masuk alam rahasia pasir terbang. Kamu, ke sini. Setelah Tesla muncul, dia meledak dengan aura mengerikan leluhur kekacauan tingkat 8-nya, lalu menunjuk ke arah seorang leluhur bijak dan berkata dengan suara yang dalam. Leluhur puncak bernyanyi sedikit di dalam hatinya, lalu berlari menghampiri sambil tersenyum menyanjung, saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuk para senior. Murong Yu seharusnya dijatuhkan oleh orang-orang Zentianzong. Stella berkata ringan, dengan senyum di wajahnya. Meskipun Murong Yu membunuh putranya Sinir, dia tidak sabar untuk membunuh Murong Yu. Jika Zentianzong membunuh Murong Yu, dia akan sedikit tidak senang. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kekhawatiran. Karena dia tahu bahwa orang-orang Zentianzong pasti akan mengambil tindakan terhadap Murong Yu, jadi dia berani menanyakan itu. Dan karena kekhasan alam rahasia pasir terbang, Stella tidak memasuki alam rahasia pasir terbang. Meskipun dia mencapai alam orang suci leluhur kacau tingkat 8, setelah alam itu ditekan, dia tidak dapat menjamin bahwa kekuatan tempurnya lebih kuat dari Murong Yu. Jika Murong Yu dibunuh oleh Murong Yu dalam situasi itu, maka dia akan dirugikan. Terlebih lagi, membunuh Murong Yu adalah hal yang baik, jika dia tidak dapat membunuh dan dikenal oleh orang ke-10 dalam daftar suci Yu Yang Jia, sama sekali tidak ada buah yang baik untuknya. Leluhur puncak mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Stella dengan tatapan aneh. Melihat ekspresi leluhur puncak, Stella tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu, Murong Yu, bukankah itu akan mengubah langit? Benar saja, leluhur puncak berkata dengan cepat, apakah para senior tidak tahu? Meskipun Zentianzong mengepung Murong Yu, dia dibunuh oleh 500 leluhur kacau milik Murong Yu. Sekarang seluruh dunia suci membicarakan hal ini. Wajah Stella berubah tiba-tiba, dan dia bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan itu benar? Leluhur puncak mengangguk, tidak mungkin. Stella meraung, lalu meraih kepala leluhur puncak, dan langsung mulai membaca ingatan pihak lain. Segera, dia melepaskan orang bijak leluhur puncak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dia masih tidak percaya, jadi dia terus membaca ingatan banyak orang di sekitarnya. Namun, ingatan semua orang mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan leluhur puncak itu benar. Stella memuntahkan darah tua, dia akhirnya percaya pada fakta sekarang. Namun, yang membuatnya tidak percaya adalah ketika kekuatan Murong Yu ternyata sangat mengerikan. Namun, Stella juga diam-diam berteriak kebetulan, tetapi untungnya dia tidak masuk, kalau tidak, dia mungkin terbunuh. Tentu saja, dia mungkin juga membunuh Murong Yu saat wilayahnya dipulihkan. Stella, yang tidak menyesal tetapi diam-diam menyebut keberuntungan. Pada saat ini, Murong Yu telah menjadi terkenal di seluruh dunia karena pertempuran di alam rahasia Feisha. Dan itu tidak sama dengan ketenaran sebelumnya.
Di masa lalu, meskipun Murong Yu terkenal di seluruh dunia, itu hanya beredar di kalangan orang suci tingkat rendah. Bahkan jika beberapa pembangkit tenaga listrik memandangnya dengan kagum, itu hanya karena kejeniusannya dalam memurnikan alat dan alkimia sehingga mereka memberi Murong Yu pandangan tinggi. Tetapi sekarang berbeda, bahkan leluhur kekacauan primordial tingkat tinggi telah menaruh banyak perhatian pada Murong Yu. Tanpa disadari, itu sangat berbeda dari dirinya sendiri, tetapi keberadaan semut telah membuat mereka menganggapnya serius. Karena saat ini kekuatan Murong Yu sudah dapat mengancam mereka. Sebelum itu, banyak orang ingin membunuh Murong Yu, merebut tubuhnya dan Hetul Woshu. Tetapi setelah pertempuran ini, banyak kekuatan di alam suci telah menghilangkan ide ini. Hari ini Murong Yu memiliki 1000 binatang buas, dan siapa yang tahu berapa banyak binatang buas yang masih dia miliki. Orang-orang seperti itu, dan hanya negara adikuasa itu yang berani terus melawan ide Murong Yu. Bahkan beberapa negara adikuasa yang tidak kuat telah menghilangkan ide untuk terus melawan Murong Yu. Karena kekuatan super mereka ini relatif lemah, dan hanya ada lebih dari 1000 leluhur yang kacau dalam pengaruh mereka, dan bertarung dengan Murong Yu hanyalah kerugian bagi kedua belah pihak. Dan mungkin itu lebih murah bagi orang lain pada akhirnya. Selain itu, kekuatan Murong Yu terus bertambah kuat. Karena sekarang dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 1000 binatang buas, saat kekuatannya semakin kuat, dia akan menerima lebih banyak binatang buas. Alam binatang buas itu akan semakin tinggi. Pertempuran alam rahasia Feisha tidak hanya membuat Murong Yu terkenal, tetapi juga memecahkan banyak masalah. Namun, Murong Yu sekarang semakin berbahaya. Di masa lalu, bahkan orang-orang dari kuil Zhenwu dan tempat-tempat suci lainnya juga memperhatikan Murong Yu. Tetapi keberadaan beberapa monster tua tidak berniat untuk bergerak. Tetapi sekarang, Murong Yu memiliki kualifikasi bagi mereka untuk melakukan serangan awal. Mereka yang bisa disebut monster tua setidaknya adalah eksistensi tingkat Sein leluhur Chaos tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, mustahil untuk melawan. Boom! Di Aula Zentianzong, meja berharga yang baru saja diganti belum lama ini ditampar berkeping-keping oleh Liu Hongyuan dan berubah menjadi kipas. Saya melihat wajahnya pucat, dan ekspresinya sangat marah dan menggeram. Murong Yu sangat menipu. Para tetua dan penjaga Tianzong di aula utama juga tampak muram. Di depan mereka, ada selembar batu giok yang mencatat beberapa informasi. Itu adalah selembar batu giok yang dibawa kembali oleh Murong Yu. Liu Da memiliki 1000 artefak suci Chaos, 500 leluhur Chaos, 5000 artefak leluhur Chaos. Artinya, kali ini Murong Yu secara langsung meminta 6000 leluhur Chaos. Singa itu benar-benar membuka mulutnya. Dan ini masih membutuhkan kompensasi Tianzong Zenzong kepadanya, dan 500 leluhur Chaos dari Tianzong Zen telah dibunuh oleh Murong Yu. Master Sekte, Murong Yu ini benar-benar menipu orang terlalu banyak. Menurut pendapatku, dia secara langsung mengumpulkan pembangkit tenaga listrik Zen Tianzong dan membombardir rahasia gunung dan laut. Seorang tetua berkata dengan nada membunuh. Banyak tetua dan penjaga lainnya juga mengangguk, semuanya menyetujui usulan tetua itu. Karena Murong Yu terlalu berlebihan, mereka tidak tahan lagi. Tidak apa-apa jika ada sandera di tangan Murong Yu, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Liu Hongyuan sangat marah dan menatap para tetua dan pelindung dengan ekspresi cemberut, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, suara aneh Yin dan yang terdengar di aula, Master Sekte, tidakkah Anda ingin menebus Liu Da dengan 1000 artefak leluhur Chaos? Dia tidak sepadan dengan harganya. Elder He, apa maksudmu? Liu Danai adalah Master Sekte cadangan kota kita Tianzong. Dia adalah Master Sekte, dia tidak sepadan dengan harganya. Liu Hongyuan sedikit mengernyit, dan hatinya menjadi semakin marah. Elder He ini bukan anggota fraksinya. Pada saat ini, dia memanfaatkan kesempatan ini dan mulai menekannya. Penatua He Yinyin tersenyum, itu hanya penguasa cadangan. Beberapa murid di kota kami Tianzong tidak berada di bawah kualifikasi Liu Da. Saya heran sekarang, apakah karena anak haram Anda, Liu Da dapat menjadi penguasa cadangan? Meskipun Anda adalah penguasa Zentianzong kami, Anda seharusnya tidak memiliki 1000 leluhur yang kacau. Saya tidak ingin Zentianzong kami terus berkompromi dengan Murong Yu, dan martabat Zentianzong kami tidak memungkinkan Murong Yu untuk terus menginjak-injak. Penatua, He benar, kali ini kita tidak boleh berkompromi dengan Murong Yu. Sebaliknya, kita harus melancarkan serangan hebat terhadap Murong Yu dan membunuh Murong Yu dalam satu gerakan. Sebelum suara Penatua He jatuh, beberapa tetua bertemu. Mereka bukan anggota faksi Liu Hongyuan. Para tetua dan wali yang mendukung Liu Hongyuan juga tidak memiliki siapapun untuk berbicara saat ini. Mereka tidak menyetujui pertukaran 1000 leluhur kekacauan untuk Liu Da. Melihat semua orang seperti ini, Liu Hongyuan tidak bisa menahan perasaan dingin. Semuanya, kalian bisa tenang. Aku masih mengeluarkan 1000 artefak leluhur Chaos. Mengenai apakah kita ingin menghancurkan rahasia gunung dan laut, kita perlu membuat rencana jangka panjang. Wang, apakah ini pintu masuk rahasia gunung dan laut? Di pintu masuk rahasia gunung dan laut, seekor anjing hitam besar sekuat kerbau terus-menerus melihat ke pintu masuk rahasia gunung dan laut, dan berteriak 2 kali dari waktu ke waktu.
Yang membuat orang merasa aneh adalah bahwa di punggungnya ada seorang gadis kecil berpakaian ungu berusia sekitar 6 atau 7 tahun yang telah tertidur. Kombinasi ini menarik perhatian orang lain begitu muncul. Hei, anjing hitam besar ini milik klan Tengu, bukankah itu berarti klan Tengu telah punah? Ada banyak orang yang berpengetahuan luas yang hadir, dan seseorang segera mengenali identitas anjing hitam besar itu. Dikabarkan bahwa kekuatan masing-masing klan Tengu Dacheng sangat mengerikan. Masing-masing memiliki kemampuan mengerikan untuk menelan langit dan bumi. Pada zaman dahulu, itu karena mereka terlalu anti langit, mereka dibunuh oleh persatuan 10.000 klan. Sekarang ada Tengu lagi. Jika Tengu ini dapat ditundukkan, bahkan jika Tengu ini memiliki bakat biasa, ia mungkin memiliki kekuatan mengerikan yang sebanding dengan yang tertinggi. Beberapa orang tergerak dalam hati mereka. Auzu.com. Lambat laun, anjing hitam besar itu juga merasakan tatapan jahat dari sekelilingnya. Namun, ia tidak peduli. Jika orang-orang itu berani bergerak, ia pasti akan membunuh mereka. Anjing hitam besar, menyerahlah padaku. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata kepada anjing hitam besar itu dengan acuh tak acuh. Gulingkan, anjing hitam besar itu berteriak dingin, tidak melihat ke arah pria itu. Pria parubaya itu sangat malu sehingga ia mencibir, bersulanglah dan jangan makan atau minum anggur yang enak, aku akan mengendalikan jiwamu hari ini dan menjadikanmu budakku. Sambil berbicara, pria parubaya itu sudah mengulurkan tangan besarnya dan langsung mencengkeram kepala anjing neraka itu, mencoba mengendalikan jiwanya. Hal macam apa? Beraninya kau melakukan sesuatu pada pamanmu Tengu, lihat saja apakah aku tidak akan memakanmu. Anjing neraka itu sangat kesal karena situasi Xiao Zi, hal ini benar-benar mengenai kepala senjatanya. Jadi, anjing neraka yang marah itu dengan kasar membuka mulut lempengan darah itu dan menggigit pria parubaya itu. Pria parubaya itu mencibir dengan jijik. Dia adalah leluhur tingkat 9, dan kekuatannya sangat dekat dengan leluhur kekacauan. Meskipun kekuatan anjing neraka itu tidak buruk, itu hanya leluhur tingkat pertama. Anjing neraka itu hanya seorang raja suci tingkat menengah ketika dia keluar dari sekte suci kota, dan sekarang telah menembus ke leluhur suci tingkat pertama. Dalam perjalanan, entah sudah berapa banyak harta karun dan kekuatan yang ia telan hingga kekuatannya meroket. Apa yang dirasakan pria parubaya itu? Matanya tiba-tiba menjadi hitam, kemudian rasa sakit tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya, lalu dia berteriak. Kemudian dia kehilangan kesadaran. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Melihat anjing neraka mengunyah pria parubaya itu, darah dan daging berceceran, semua orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan rasa dingin. Mereka semua tertahan oleh kekuatan Tengu. Namun, kekuatan Tengu membuat sebagian orang senang. Orang-orang itu adalah eksistensi tingkat Sein leluhur Chaos. Sebelumnya, mereka tidak berarti apa-apa bagi anjing neraka, tetapi sekarang berbeda. Dengan kekuatan seperti itu, begitu anjing neraka mencapai ranah Sein leluhur Chaos, bukankah ia akan memiliki kekuatan mengerikan yang menyaingi ranah tertinggi? Akibatnya, beberapa leluhur Chaos hendak mengambil tindakan. Tetapi, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, dan kemudian menamparnya langsung ke anjing neraka dengan kekuatan yang menggelegar. Wang, ada napas berbahaya yang kuat di hati anjing neraka itu. Dia berteriak, tubuhnya bergetar, berubah menjadi cahaya hitam, lalu dengan kasar mundur ke belakang. Pada saat yang sama, dia menepukkan kakinya dengan keras. Ledakan, hanya saja, kecepatan anjing hitam besar itu lebih cepat, dan kecepatan tangan besar itu lebih cepat. Tepat saat anjing hitam besar itu mundur, tangan besar itu telah menamparkan kepala anjing besarnya dengan tamparan yang nyata. Puff, anjing hitam besar itu terekam dalam-dalam di tanah. Namun, tangan besar itu tiba-tiba berbalik dan mencengkeram Xiao Zi di punggungnya. Brengsek, kau bisa mengalahkanku, tetapi kau berani menggerakkan Xiao Zi, aku akan bertarung denganmu. Anjing hitam besar itu sangat marah. Dengan ledakan, aura yang mengerikan meletus dari tubuhnya, yang juga menghancurkan tanah. Pada saat yang sama, dia juga melayang ke udara. Namun pada saat ini, tangan besar itu mengambil foto lagi. Tiba-tiba, anjing hitam besar itu kembali tragis, dan terekam dalam-dalam di bawah tanah. Anjing hitam besar itu sangat marah. Namun, sebelum dia meraung, tangan besar itu sudah mencengkeramnya di telapak tangannya. Kemudian menghilang dari udara tipis dalam sekejap. Ini, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang, tetapi mereka bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Bahkan para leluhur yang kuat dari para leluhur kekacauan tidak melihat dengan jelas siapa yang membawa pergi anjing hitam besar itu. Tangan besar itu muncul terlalu tiba-tiba, terlalu cepat. Ketika mereka bereaksi, itu akan menghilang sejak lama. Selain itu, tidak ada jejak yang tersisa di kehampaan. Bahkan jika mereka ingin mengejarnya, tidak ada cara. Orang itu pasti leluhur kekacauan tingkat tinggi. Semua orang di sekitar sangat kagum. Oh! Anjing hitam besar itu merasa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian, sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah tergeletak di tanah. Dia sangat marah, dan setelah memuntahkan lumpur di mulutnya, dia akan mengumpat. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya telah meledak lagi, dan dia akan mengambil tindakan. Aku menyuruhmu memakan orang mentah-mentah,
aku menyuruhmu makan seteguk darah. Namun, sebelum anjing hitam besar itu mengambil tindakan, sebuah suara datang. Pada saat yang sama, tangan besar itu terus menepuk kepala anjing hitam besar itu. Mendengar suara yang familiar itu, kekuatan yang telah terkumpul di anjing hitam besar itu dan akan tersapu keluar seperti lautan badai langsung padam. Meskipun dia masih ditampar, tidak ada kebencian dan kemarahan di hatinya. Karena orang yang berbicara adalah Murong Yu. Murong Yu telah menemukan bahwa anjing hitam besar itu telah tiba, tetapi pada awalnya, Murong Yu tidak memikirkan bagaimana cara membiarkan anjing hitam besar itu memasuki alam rahasia gunung dan laut. Lagi pula, anjing hitam besar juga punya teman di alam suci, dan bahkan mungkin tinggal bersama Murong Xuan dan yang lainnya sepanjang waktu. Jika Murong Yu secara langsung membiarkan anjing neraka itu memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan, maka musuh-musuh Murong Yu akan mengikuti tanaman merambat itu, dan membunuh Murong Xuan dan yang lainnya dalam satu gerakan. Sementara Murong Yu berpikir, anjing neraka itu telah menelan pria parubaya itu. Ini membuat hati Murong Yu tergerak, dan langsung memikirkan cara untuk membiarkan anjing neraka itu memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan, dan dia juga sedikit marah. Anjing neraka itu memakan orang dan kemudian memakan orang, hanya menelannya dan memurnikannya. Tetapi penampilan mengunyah seperti ini benar-benar kejam dan berdarah. Oleh karena itu, Murong Yu memberi pelajaran pada anjing neraka itu. Hei, anjing neraka itu hanya menyeringai dan tidak berbicara. Dahei Goutian tidak takut, tetapi dia takut pada Murong Yu sendirian. Di depan Murong Yu, dia dibersihkan dan patuh. Ada apa dengan Xiao Zi? Setelah memberi pelajaran pada anjing neraka itu, Murong Yu bertanya dengan ekspresi muram. Dia baru saja memeriksa Xiao Zi dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tubuh Xiao Zi dan bahkan jiwanya sangat sehat, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Xiao Zi sedang tidur nyenyak dan tidak bisa membangunkannya apapun yang terjadi. Wajah anjing hitam besar itu tiba-tiba tenggelam, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dia tiba-tiba tertidur belum lama ini. Sambil berbicara, anjing hitam besar itu menjelaskan situasi saat itu. Awalnya, Xiao Zi sangat normal, bahkan tanpa tanda-tanda apapun, tiba-tiba tertidur. Di mana kamu saat itu? Tanya Murong Yu, sedikit mengernyit. Itu di Zentianzong, Murong Xuan dan yang lainnya juga ada di sana. Kata anjing hitam besar itu langsung tanpa ditutup-tutupi. Xiao Xuan dan yang lainnya, mata Murong Yu sedikit berkilat, dan dia dengan cepat bertanya tentang Murong Xuan dan yang lainnya. Dan anjing hitam besar itu juga memberikan penjelasan singkat tentang situasi mereka. Setelah mendengarkan, Murong Yu mengangguk. Murong Xuan dan yang lainnya memiliki petualangan mereka sendiri, dan masing-masing dari mereka kuat. Ini membuatnya merasa lega. Pada saat yang sama, Murong Yu juga mengerti satu hal. Jika Murong Xuan dan yang lainnya telah terikat dengan Sekte Sein, dan mereka telah menyediakan berbagai sumber daya sendiri, dengan kualifikasi mereka, ranah mereka saat ini tentu tidak rendah. Tetapi sama sekali tidak ada keadaan saat ini. Sekarang mereka masing-masing memiliki petualangan mereka sendiri. Dalam pengalaman itu, mereka telah banyak dewasa dan sudah bisa mandiri. Tidak masalah jika Meng Qing dan Li Yue meninggalkan alam rahasia Feisha, mungkin mereka juga memiliki kesempatan mereka sendiri. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Setelah kembali ke alam rahasia Feisha, Murong Yu menemukan bahwa Yu Meng Qing, Fan Tong dan yang lainnya telah meninggalkan alam rahasia Feisha. Ini membuatnya merasa sedikit tidak senang. Bagaimanapun, terlalu berbahaya bagi mereka untuk meninggalkan alam rahasia pasir terbang. Namun, sekarang Murong Yu masih ingin mengerti. Tidak, kami tidak berada di Zentianzong saat itu. Ketika berada di alam rahasia iblis surgawi, Xiao Zi merasa tidak nyaman. Kemudian setelah kembali ke Zentianzong, dia pingsan. Ketika Murong Yu merasa lega, dasi anjing hitam tiba-tiba berkata. Hati Murong Yu tergerak, dan secara naluriah dia mengatakan kepadanya bahwa kantuk Xiao Zi pasti ada hubungannya dengan alam rahasia iblis surgawi ini. Jadi dia bertanya secara rinci. Anjing hitam besar itu mengingat sedikit sebelum dia berbicara tentang situasi saat itu. Alam rahasia iblis surgawi adalah alam rahasia yang sangat misterius. Alam itu sangat besar, dan binatang buas berkeliaran di dalamnya, sangat berbahaya. Namun, dari waktu ke waktu akan ada beberapa harta karun di dalamnya, sehingga menarik banyak orang ke alam rahasia untuk berburu harta karun. Pada saat itu, anjing hitam besar dan Zi kecil memasuki alam rahasia iblis surgawi di waktu senggang dan ingin mencari tahu. Namun, mereka tidak mendapatkan apapun, dan segera mereka meninggalkan alam rahasia iblis surgawi. Tidak ada keuntungan, hanya itu, Murong Yu melotot ke arah anjing neraka itu, lalu mulai memeriksa ingatan anjing neraka itu tanpa penjelasan apapun. Anjing neraka itu memutar matanya dan membuka ingatannya sepenuhnya. Dari ingatan anjing neraka itu, Murong Yu menemukan pemandangan yang sangat aneh. Kemanapun mereka pergi, binatang buas di alam rahasia iblis surgawi tidak menyerang mereka berdua. Bahkan satu persatu menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Auzu.com Namun, ini tidak terjadi pada orang lain. Apakah binatang buas ini takut pada anjing neraka? Atau apakah itu Xiao Zi? Meskipun anjing hitam besar itu adalah klan Tengu, kekuatannya sangat mengerikan.
Namun, ia bukanlah raja dari semua binatang buas itu seharusnya tidak takut padanya. Karena beberapa binatang buas yang berkali-kali lipat lebih kuat dari anjing hitam besar itu juga sedikit takut padanya. Oleh karena itu, mereka berdua dapat berlari tanpa hambatan di alam misterius iblis surgawi. Apakah itu Xiao Zi? Murong Yu sedikit mengernyit. Ia tidak pernah mengerti identitas Xiao Zi. Namun, yang diketahui Murong Yu adalah bahwa identitas Xiao Zi jelas tidak sederhana. Latar belakangnya sangat besar. Apakah Xiao Zi ada hubungannya dengan alam rahasia iblis surgawi itu? Namun, mengapa binatang buas itu takut padanya? Murong Yu merasa bingung. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa setelah anjing hitam besar dan Xiao Zi memasuki alam rahasia iblis surgawi, mereka tampaknya telah menemukannya di suatu tempat, sengaja atau tidak sengaja. Anjing hitam besar itu mungkin tidak menemukan apapun, tetapi Murong Yu menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Zi sejak memasuki alam misterius iblis surgawi. Namun, Xiao Zi tidak menunjukkannya, jadi anjing hitam besar yang ceroboh itu tidak menyadari apapun. Setelah merenung sejenak, Murong Yu ingin membaca ingatan Xiao Zi. Dia benar-benar khawatir tentang Xiao Zi dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Hanya, apa? Pikiran spiritual Murong Yu mulai memasuki jiwa Xiao Zi, dan dia baru saja mulai menyentuh ingatan Xiao Zi, dan kemudian dia terkejut. Karena dia menemukan bahwa ingatan Xiao Zi kosong dan kacau. Tidak ada ingatan, yang ada hanyalah kekacauan. Ini sangat mengejutkannya, karena ini adalah pertama kalinya Murong Yu membaca ingatan Xiao Zi. Saya tidak tahu apakah sebelumnya seperti ini atau sekarang. Namun, semakin Xiao Zi seperti ini, semakin terkejut Murong Yu. Semakin dia yakin dengan pikirannya. Xiao Zi jelas tidak mudah. Apakah Xiao Zi adalah reinkarnasi dari orang besar? Pikir Murong Yu, sedikit gugup. Jika Xiao Zi benar-benar reinkarnasi dari orang besar, maka orang besar itu setidaknya akan berada di tingkat tertinggi. Jika orang seperti itu, begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia bisa menghancurkan Murong Yu sampai mati dengan satu jari. Dua artefak tertinggi, dan sebuah kuil Nuwa. Bukankah permaisuri Nuwa masih memintaku untuk membantu? Jika Xiao Zi juga merupakan reinkarnasi dari yang tertinggi. Murong Yu merasa sedikit terdiam. Tuan Suci, apa yang terjadi? Apakah ada hasilnya? Anjing hitam besar itu menatap Murong Yu dengan penuh harap. Meskipun Xiao Zi menungganginya sepanjang hari, dia sangat menyukai Xiao Zi. Sebaliknya, bahkan jika Xiao Zi lebih kuat darinya, dia tidak rela membiarkan Xiao Zi menungganginya sepanjang waktu. Kurasa rasa kantuk Xiao Zi pasti ada hubungannya dengan alam rahasia iblis surgawi. Namun, jika memang begitu, kita tetap harus pergi ke alam rahasia iblis surgawi. Murong Yu mengerang sebentar, lalu berkata perlahan. Lalu, apa yang kau tunggu? Ayo kita pergi ke alam rahasia iblis surgawi segera. Anjing hitam besar itu mendesak dengan tergesa-gesa. Murong Yu melotot ke arah barang-barang itu. Setelah bertahun-tahun, beberapa hari terakhir ini tidak buruk. Dia juga ingin melihat tindakan Zhen Tianzong selanjutnya. Terlebih lagi, jika Xiao Zi benar-benar reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, seharusnya tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu tidak tahu siapa kehidupan Xiao Zi sebelumnya. Jika itu adalah orang jahat, Murong Yu bergegas ke alam rahasia iblis surgawi, bukankah itu akan menjadi pengiriman? Anjing hitam besar itu memutar matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya sedikit khawatir. Murong Yu, keluarlah untukku. Pada saat ini, sebuah suara dingin muncul di luar rahasia gunung dan laut. Wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyum, dan dengan sebuah pikiran, sebuah klon kekuatan muncul di pintu masuk alam rahasia gunung dan laut. Master Sekte Liu Hongyuan, saya tidak tahu apakah saya telah membawa artefak leluhur keos yang saya butuhkan. Kata Murong Yufu sambil tersenyum menatap pria parubaya yang tidak jauh di depan begitu dia muncul. Liu Hongyuan sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun Liu Da masih di tangannya, dia tidak berani. Dia hanya melemparkan harta ruang angkasa kepada Murong Yu. 1000 artefak leluhur keos. Adapun 5000 lainnya, saya minta maaf, Tianzong di kota kami benar-benar miskin dan tidak bisa mengeluarkannya. Liu Hongyuan berkata dengan suara yang dalam. 1000 leluhur keos ini adalah buku-buku lamanya, yang digunakan untuk menyelamatkan Liu Da. Mengenai kompensasi yang diminta Murong Yu, mereka tidak akan memberikan kompensasi sama sekali. Murong Yu memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia menatap Liu Hongyuan dengan senyum di wajahnya. Namun, suaranya segera menjadi dingin, hidup Liu Da benar-benar murah. 1000 artefak leluhur keos semuanya sampah. Liu Hongyuan sangat marah. Meskipun dia berkompromi dengan Murong Yu, dia tidak ingin melihat Murong Yu dengan cepat menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia saling bertukar leluhur keos yang paling sampah. Aku orang yang berakal sehat, karena Zhen Tianzongmu tidak dapat menghasilkan 5000 senjata leluhur keos lagi, aku tidak akan memaksamu. Ayo lakukan ini, kamu beri aku surat utang. Surat utang. Gigi Liu Hongyuan berdecak. Liu Hongyuan tidak ingin memberikan 5000 artefak leluhur keos kepada Murong Yu, tetapi Murong Yu juga tidak bodoh. Bukankah untuk sementara waktu Anda tidak dapat menghasilkan begitu banyak leluhur keos? Tidak apa-apa,
buatlah surat utang terlebih dahulu dan lunasi nanti. Jika Zhen Tianzong benar-benar menulis surat utang kepada Murong Yu, maka mereka akan menjadi kreditor. Dengan cara itu, Zhen Tianzong dihambat oleh Murong Yu di mana-mana. Murong Yu dapat menggunakan surat utang untuk mengatakan sesuatu kapan saja. Selain itu, pihak Zhen Tianzong tidak dapat menyerang Murong Yu. Begitu mereka ingin melakukan sesuatu kepada Murong Yu, mereka akan dipandang rendah. Faktanya, selama Zhen Tianzong memberikan surat utang kepada Murong Yu, Zhen Tianzong akan dipandang rendah. Oleh karena itu, justru karena inilah gigi Liu Hongyuan akan hancur. Jika Liu Da masih berada di tangan Murong Yu, Liu Hongyuan pasti akan membunuh Murong Yu dengan segala cara. Apa, Master Sekte Liu tidak bersedia? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Kemudian dia mencibir dan melanjutkan, Tianzongmu berutang padaku total 6.000 artefak leluhur keos, dan sekarang kau memberiku 1.000. Dengan kata lain, kau masih berutang padaku 5.000 artefak leluhur keos. Aku sangat nyata, karena kau tidak dapat mengambil semua artefak leluhur keos, jadi ketika kau memiliki cukup artefak leluhur keos suatu hari nanti, aku akan mengembalikan Liu Da kepadamu. Petik 2. Kau berani. Liu Hongyuan sangat marah dan berteriak keras. Tetapi Murong Yu menatap Liu Hongyuan tanpa rasa takut, dan mencibir lagi dan lagi, mungkin Master Sekte Liu, kau tidak hanya tidak ingin memberiku alat leluhur keos, tetapi juga ingin membunuhku. Wajah Liu Hongyuan pucat, matanya menyemburkan api ke arah Murong Yu, seluruh tubuhnya hampir terbakar amarah. Dia marah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Murong Yu. Karena yang berdiri di depannya hanyalah tiruan dari Murong Yu. Dia dapat memusnahkan klon kekuatan Murong Yu dalam sekejap, tetapi Murong Yu pasti akan membunuh Liu Da sebagai pembalasan dendam. Klon kekuatan Murong Yu juga menghilang di tempatnya. Liu Hongyuan sangat marah dan hampir kehilangan akal sehatnya. Jika dia melakukannya lagi, Liu Hongyuan takut dia akan mati-matian menyerang Murong Yu. Saat ini, kekuatan Sekte Sein tidak cukup kuat, tidak cukup untuk melawan Zhen Tianzong secara langsung. Murong Yu hanya ingin mendapatkan cukup banyak keuntungan dari Zhen Tianzong. Master Sekte, sudah lama saya katakan bahwa kita tidak bisa berkompromi dengan Murong Yu. Anda lihat, dia harus membuat 1 inci. Setelah Liu Hongyuan kembali, seorang tetua Zhen Tianzong berkata sambil mencibir. Mereka awalnya mencegah Liu Hongyuan untuk berkompromi. Tetapi tidak mungkin, leluhur keos yang diambil Liu Hongyuan adalah tabungannya sendiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Liu Hongyuan sangat marah dan hanya mendengus dingin. Master Sekte, Murong Yu benar-benar menipu banyak orang. Menurut pendapatku, kita langsung menghancurkan alam rahasia gunung dan lautnya. Tokoh besar lainnya dari Zhen Tianzong berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan Zhen Tianzong mereka, sangat mungkin untuk meledakkan alam rahasia gunung dan laut. Tentu saja, hanya membuka saluran tidak akan dapat sepenuhnya meledakkan rahasia gunung dan laut. Namun sekarang masalahnya datang lagi. Jika mereka hanya membuka saluran, siapa yang berani masuk ke dalam? Begitu memasuki alam rahasia gunung dan laut, maka kekuatannya akan ditekan. Bukankah itu akan dibantai secara sewenang-wenang oleh Murong Yu? Kalau begitu, ayo bertarung. Liu Hongyuan juga sangat marah. Meskipun dia hanya memiliki seorang putra seperti Liu Da, terlalu sulit untuk memiliki anak setingkatnya. Namun, bukan berarti tidak ada kesempatan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan Liu Da dan bersikap keras terhadap Murong Yu. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama bagi klon kekuatan Murong Yu untuk kembali ke alam rahasia gunung dan laut, dan seluruh alam rahasia gunung dan laut tiba-tiba bergetar. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, dan dia dengan jelas melihat kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya membombardir alam misterius gunung dan laut dengan panik. Zhen Tianzong benar-benar melakukannya. Murong Yu sedikit mengernyit. Segalanya tampak di luar dugaannya. Tentu saja, dia tidak takut pada Zhen Tianzong, tetapi begitu Zhen Tianzong dimulai, maka mustahil untuk terus mendapatkan keuntungan dari mereka. Setidaknya ribuan orang menyerang tanah misterius gunung dan laut. Tiba-tiba, seluruh alam rahasia gunung dan laut bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tuan Suci, apakah kita telah diserang? Duan Muking dan orang-orang lainnya muncul di depan Murong Yu, buru-buru berkata dengan wajah cemas. Orang-orang Zhen Tianzong telah melakukannya, tetapi jangan panik. Bahkan jika semua leluhur kekacauan mereka dikirim, mereka tidak dapat membantu sekte suci kita. Kata Murong Yu ringan, dengan penampilan percaya diri. Duan Muking dan yang lainnya yakin dengan kata-kata Murong Yu, jadi mereka pergi satu persatu, dan pada saat yang sama menyampaikan kata-kata Murong Yu. Jadi, setelah kepanikan awal, banyak murid Shengzong dengan cepat menjadi tenang. Latihan kultivasi, mundur-mundur, tidak menganggap serius serangan Zhen Tianzong. Ledakan, Auzu.com dalam serangan bersama dari banyak leluhur kacau Zhen Tianzong, sebuah ruang di alam rahasia gunung dan laut langsung meledak, menghubungkan alam suci. Pada saat ini, semua orang di dunia suci sudah dapat bergegas ke alam rahasia gunung dan laut dari celah ini. Namun, tidak ada seorang pun yang bergegas memasuki alam misterius pegunungan dan lautan. Karena mereka semua tahu tentang penindasan alam rahasia pegunungan dan lautan. Sekarang saya menunggu seseorang menjadi tikus putih.
Biarkan beberapa orang suci leluhur dan Raja Orang Suci masuk untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Liu Hongyuan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, tidak hanya ribuan leluhur Chaos yang datang dari Tianzong, tetapi juga banyak leluhur, raja, dan orang bijak kuno. Akibatnya, sebuah tim yang terdiri dari ribuan leluhur dan Raja Orang Suci bergegas memasuki alam misterius pegunungan dan lautan melalui celah yang mereka buka. Bunuh! Begitu mereka memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan, para murid Zhen Tianzong ini berteriak keras dan bergegas untuk membunuh banyak murid Sekte Suci. Namun, tidak ada apa-apa di depan mereka. Sudah berakhir, alamku ditekan. Hanya alam keabadian. Aku hanya memiliki alam orang bijak agung. Aku baik-baik saja, ada alam keabadian. Untuk sementara waktu, banyak murid Zhen Tianzong berseru. Karena alam mereka semua telah ditekan. Orang-orang dari tim besar keempat, bunuh aku. Pada saat ini, suara seperti guntur tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan kemudian mereka melihat seberkas bayangan hitam menerobos kehampaan dan menyerbu masuk. Boom, boom, boom. Kasihan Zhenzong Tianzong yang kuat ini, banyak dari mereka bahkan belum bereaksi. Mereka telah dibunuh oleh orang-orang dari tim pertempuran keempat Shenzong. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, ribuan orang kuat akan musnah. Namun, tidak ada korban di tim pertempuran keempat Shenzong. Tidak semua 4 tim utama dikirim, tetapi hanya ribuan dari mereka yang dikirim. Namun, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan mereka lengah oleh banyak pembangkit tenaga listrik Zhen Tianzong. Jika tidak demikian, bahkan jika orang-orang dari tim besar keempat dapat memenangkan pertempuran ini, kerugiannya akan sangat besar. Murong Yu membutuhkan mereka untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka, tetapi tidak ingin mereka jatuh. Oleh karena itu, semuanya berada di bawah kendalinya. Bahkan jika seseorang jatuh, itu dihentikan olehnya. Master Sekte, semua orang kita telah jatuh. Seorang tetua menatap Liu Hongyuan dengan ekspresi muram. Orang-orang yang mereka datangi semuanya meninggalkan kepingan giok jiwa mereka, dan saat ini kepingan giok jiwa mereka sudah rusak. Bagaimana menurutmu? Murong Yu takut dia sudah bersiap. Orang-orang kita akan terbunuh begitu mereka masuk. Jika wilayah itu tidak ditekan, kita tidak takut. Tapi sekarang, sebanyak yang kita masuki, kita akan mati. Liu Hongyuan berkata dengan suara yang dalam. Tokoh-tokoh besar Zhen Tianzong terdiam. Mereka ingin menghancurkan Murong Yu, tetapi tampaknya mustahil sekarang. Ketua Sekte, Murong Yu telah memeras banyak kekuatan. Banyak dari mereka yang sebanding dengan Sekte Zentian kita, dan bahkan ada tempat suci seperti kuil Zhenwu. Kita ingin balas dendam, dan mereka juga ingin balas dendam. Dan semua orang ingin balas dendam. Dapatkan tubuh Murong Yu dan Hetu Luoshu. Menurut pendapatku, mengapa kita tidak mencari beberapa aliansi? Mendengar ini, semua orang yang hadir menjadi cerah. Alam rahasia gunung dan laut itu kuat, tetapi Murong Yu memiliki banyak musuh. Seperti kata pepatah, pahlawan tidak tahan dengan banyak orang. Jika ada lebih banyak orang yang menyerang, akan selalu ada kemungkinan untuk menghancurkan Murong Yu. Selain itu, semakin banyak kekuatan dalam aliansi, semakin kecil kerugian masing-masing kekuatan. Kalau begitu kita akan membentuk aliansi. Liu Hongyuan berkata dengan dingin. Akibatnya, berita bahwa Zhen Tianzong akan menyerang alam rahasia gunung dan laut dengan aliansi manusia dengan cepat menyebar. Setelah mengetahui berita ini, semua kekuatan tiba-tiba bereaksi. Akibatnya, dalam waktu singkat, orang-orang kuat dari kekuatan besar telah berkumpul di pintu masuk alam rahasia gunung dan laut. Kekuatan-kekuatan yang menyerbu ini semuanya memiliki satu kesamaan, setidaknya mereka semua adalah kekuatan super. Orang-orang yang lebih lemah dari negara adidaya, meskipun banyak kekuatan juga siap bergerak, mereka masih menunggu dan mengamati. Jika mereka tidak dapat membunuh Murong Yu dengan tergesa-gesa, maka balas dendam gila-gilaan Murong Yu pasti akan datang. Mereka tidak mampu melakukan balas dendam tingkat itu. Dalam waktu setengah bulan, ada lebih dari 1000 negara adidaya atau lebih yang berkumpul di luar gunung dan laut, dan mereka bertambah setiap saat. Ini karena beberapa kekuatan terlalu jauh dari sini. Orang-orang ini benar-benar akan mendapat masalah. Murong Yu mencibir lagi dan lagi di dunia rahasia gunung dan laut. Namun tidak ada kepanikan. Murong Yu benar-benar tidak takut dengan aliansi mereka, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Masalah besarnya adalah langsung mentransfer alam rahasia gunung dan laut. Murong Yu, kamu adalah kura-kura dengan kepala yang mengecil, bukan bandit yang berani, jadi kamu hanya bisa menyusut dalam cangkang kura-kura. Mereka yang memiliki kemampuan untuk keluar dan menantangku sendirian. Beberapa orang berteriak panik di luar gunung dan laut. Satu persatu, mengandalkan sejumlah besar orang kuat di belakang, menduga bahwa Murong Yu tidak berani keluar, sehingga dia begitu sombong. Bajingan-bajingan ini, benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membantumu di luar gunung dan laut. Mata Murong Yu memancarkan sentuhan cahaya dingin. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di luar gunung dan laut. Kali ini adalah dewanya, bukan klon kekuatan. Dia memutuskan untuk menghalangi beberapa orang dan kekuatan ini yang tidak tahu apa yang disebut. Sebuah kota telah lama terbentuk di luar pegunungan dan lautan. Namun, itu hanyalah kota biasa, dan tidak dapat menampung banyak orang.
Dan baru-baru ini sejumlah besar pasukan besar telah datang, dan kota itu telah lama terhimpit. Oleh karena itu, sebagian besar pasukan selanjutnya ditempatkan langsung di sekitar wilayah rahasia pegunungan dan lautan, seperti kamp militer. Pada saat ini, Murong Yu berjalan bersembunyi di antara kamp-kamp ini. Namun, meskipun dia tidak terlihat, Murong Yu masih tampak sangat berhati-hati. Karena tidak ada yang tahu apakah salah satu dari pasukan ini dapat melihat melalui ketidaktampakannya. Setelah terlihat dan dikepung, maka Murong Yu akan menjadi tragedi. Bagian depan adalah kamp Qingyang Mansion. Murong Yu tetap berada di kehampaan, menatap beberapa kamp depan dengan acuh tak acuh. Melihatnya dari jauh, sinar cahaya yang menyilaukan terus naik ke langit. Sinar cahaya ini adalah sinar kekuatan yang terpancar dari orang-orang kuat itu, dan hanya Murong Yu sendiri yang dapat melihat cahaya kekuatan itu. Qingyang Mansion hanyalah negara adik kuasa biasa, dan leluhur yang kacau di mansion itu pasti tidak lebih dari 2000. Kali ini, 6 atau 700 orang, hampir orang biasa, telah datang ke sini. Anda benar-benar dapat melihat saya. Mata Murong Yu acuh tak acuh, dalam hatinya. Mencibir lagi dan lagi, dia tidak menunjukkan niat membunuh yang kuat. Karena niat membunuh itu mudah dirasakan. Bahkan matanya tidak tertuju pada orang tertentu, karena itu juga akan membangkitkan kewaspadaan yang kuat. Ada leluhur yang kacau tingkat keempat, dan sebagian besar sisanya adalah leluhur yang kacau tingkat pertama. Dengan kekuatan Raja Bijak tingkat kelima saya saat ini, itu seharusnya dapat bersaing dengan leluhur yang kacau tingkat kedua atau leluhur yang kacau tingkat ketiga. Tetapi 4 leluhur keos dari tingkat pertama tidak dapat bersaing. Selama periode waktu ini, Murong Yu telah memperoleh sejumlah besar leluhur keos. Leluhur yang kacau ini sebagian dilengkapi dengan Sekte Sein, dan sisanya ada di tangannya. Dengan menggunakan periode waktu ini, Murong Yu terus melebur artefak leluhur keos, menaikkan wilayahnya ke Sein King tingkat kelima dalam satu gerakan. Namun, Murong Yu awalnya bermaksud untuk naik ke puncak Sein King dalam satu gerakan. Namun, hanya sebagian dari kekuatan pemurniannya yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan, sedangkan bagian lainnya digunakan untuk menempa tubuh fisik. Selain itu, semakin tinggi wilayahnya, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan. Murong Yu juga menemukan bahwa bahkan jika kekuatannya cukup sekarang, wilayahnya tidak akan selalu meningkat tanpa batas. Penindasan langit dan bumi terhadapnya terlalu besar. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit leluhur yang kacau, dan ada lebih sedikit leluhur yang kacau tingkat tinggi. Siapa yang dapat mencapai tingkat keberadaan mereka, yang mana yang lebih rendah dalam bakat. Oleh karena itu, jika mereka ingin menerobos dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka membutuhkan keberuntungan selain peluang dan petualangan. Dengan keberuntungan, penindasan langit dan bumi tidak begitu besar, sehingga mudah untuk menerobos. Sebaliknya juga benar, faktanya, semakin berbakat, semakin menantang langit, semakin besar penindasan orang itu oleh langit dan bumi. Seperti Murong Yu, kekuatan tempur Murong Yu sangat kuat, dengan kekuatan tempur teroris yang melintasi dua alam. Tetapi pada tingkat kekacauan primordial, celah di setiap alam kecil sangat besar. Keuntungan Murong Yu secara bertahap menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, dia sekarang adalah Raja Suci tingkat kelima, paling-paling dia hanya bisa dengan sembrono melawan orang suci leluhur kekacauan tingkat ketiga. Ini karena dia adalah orang suci jiwa dan memiliki aturan waktu dan ruang. Kalau tidak, dia hanya bisa bersaing dengan leluhur kekacauan tingkat kedua. Kekuatan ini pantas mati. Murong Yu mencibir dalam hatinya, jadi dia bergerak. Aku melihat sosoknya terus-menerus berputar-putar di sekitar Qingyang Mansion dalam kehampaan. Tampaknya sengaja atau tidak sengaja, potongan-potongan artefak leluhur keos dibuang diam-diam olehnya. Entah tenggelam langsung ke kedalaman bumi, atau tertahan di kehampaan. Namun, semuanya telah diberkati oleh Murong Yu dengan cara khusus, dan dia juga tampak sangat berhati-hati. Oleh karena itu, orang-orang di Istana Qingyang tidak pernah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dengan pengepungan formasi iblis relawan 9 surga, orang-orang di Istana Qingyang seharusnya tidak dapat dihindari. Setelah membuang senjata leluhur keos terakhir, Murong Yu mencibir. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan dia sudah muncul di atas kepala semua orang di Istana Qingyang. Ada puluhan ribu orang di sini di Istana Qingyang, di antaranya ada 6 hingga 700 orang suci keos primordial. Yang lainnya juga kuat di ranah orang suci leluhur dan raja orang suci. Oleh karena itu, Murong Yu ditemukan oleh mereka begitu dia muncul. Itu Murong Yu. Untuk pertama kalinya, orang-orang di Istana Qingyang tidak terkejut tetapi bersukacita. Seketika, satu demi satu tubuh melayang ke udara, menatap Murong Yu dengan wajah waspada. Serangkaian pikiran ilahi yang besar, seperti air pasang surut, terus-menerus menghancurkan kehampaan dan menyelimuti Murong Yu. Murong Yu juga tidak melawan, membiarkan pikiran ilahi ini memindai tubuhnya. Itu bukan klon kekuatan, itu adalah Dewa Murong Yu. Setelah memeriksanya lagi, semua orang di Istana Qingyang menjadi bersemangat. Bukankah tujuan mereka di sini untuk tubuh Murong Yu dan Hetul Woshu? Sekarang Murong Yu tiba-tiba ada di sini, bukankah ini pengiriman ke rumah? Murong Yu, kamu terlalu sombong, kamu secara otomatis mengirimkannya.
King Yang Mansion menertawakannya. Leluhur kekacauan tingkat 4 terkuat di King Yang Mansion tertawa, lalu mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya. Kepada Murong Yu, itu benar, aku menertawakan hidupmu. Pada saat ini, Murong Yu juga tertawa. Pada saat yang sama, sinar cahaya terus melesat keluar darinya, diikuti oleh aura yang mengerikan dan ganas. Binatang buas, 1000 binatang buas. Melihat binatang buas ini, ekspresi semua orang di King Yang Mansion berubah drastis. Baru kemudian mereka bersuara, Murong Yu bukan hanya dia juga memiliki 1000 binatang buas yang kuat. Auzu.com, ada ratusan binatang buas daripada yang ada di King Yang Mansion. Jika perang terus berlanjut, bahkan jika mereka dapat membunuh beberapa binatang buas, mereka pasti tidak akan memiliki banyak orang yang tersisa pada akhirnya. Kirim sinyal, minta bantuan aliansi. Orang terkuat di King Yang Mansion berteriak muram, tetapi serangan itu adalah serangan terhadap Murong Yu tanpa jeda. Raungan, terdengar suara gemuruh yang dalam, dan binatang buas tingkat 6 muncul di depan Murong Yu dari udara tipis. Kemudian dia menjulurkan cakar berbulu besarnya dan menahan serangan leluhur kekacauan tingkat keempat. Kulit leluhur kekacauan primal tingkat keempat berubah tiba-tiba, dan semua kekuatannya terkumpul dalam sekejap, meledakkan binatang buas itu dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Leluhur kekacauan tingkat keempat ini sudah mati. Lawanmu adalah aku. Murong Yu muncul di depan leluhur kekacauan tingkat kedua di rumah King Yang, dan dengan cepat menghancurkannya dengan sebuah pukulan. Pihak lain tertawa menyeringai, ini benar-benar masalah hidup dan mati, jika bukan karena kamu dan binatang buas ini, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Benarkah? Murong Yu tersenyum tipis, dan dia menebas masa lalu dengan tebasan jiwa. Engah, leluhur kekacauan tingkat kedua ini sama sekali tidak siap, dan jiwanya dipukul keras oleh Murong Yu sejak awal. Pada saat yang sama, Murong Yu memainkan waktu beku lainnya dan langsung membekukan orang ini. Siapa yang tidak ada apa-apanya? Murong Yu tersenyum tipis, dan memukul leluhur kekacauan tingkat kedua ini dengan tinjunya. Kekuatan mengerikan meletus, dan orang bijak leluhur kekacauan tingkat kedua ini sama sekali tidak bereaksi, dan tubuh serta jiwanya dibombardir dan dibunuh. Setelah membunuh leluhur kekacauan tingkat kedua ini dengan satu pukulan, sosok Murong Yu bergetar dan muncul di depan leluhur kekacauan tingkat kedua lagi. Berbagai ultimatum dicurahkan, dan leluhur kekacauan tingkat kedua tidak dapat menghentikan serangan Murong Yu dan terbunuh. Sekarang kekuatanku dapat dengan mudah membunuh leluhur kekacauan tingkat kedua. Aku tidak tahu apakah aku dapat membunuh leluhur kekacauan tingkat ketiga. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan butuh beberapa saat untuk menemukan leluhur kekacauan tingkat ketiga. Meskipun King Yang Mansion adalah kekuatan super, hanya sedikit yang telah mencapai leluhur kekacauan tingkat ketiga. Di sini, Murong Yu hanya menemukan 3. Segera, Murong Yu bertarung dengan leluhur kekacauan tingkat ketiga itu. Setelah satu putaran pertempuran, Murong Yu menemukan bahwa leluhur kekacauan tingkat ketiga lebih dari 10 kali lebih kuat daripada leluhur kekacauan tingkat kedua. Jika bukan karena serangan jiwanya, aturan waktu dan ruang, dia mungkin tidak dapat menghentikan leluhur kekacauan tingkat ketiga ini sama sekali. Namun, tidak mungkin leluhur kekacauan tingkat ketiga ini ingin membunuhnya. Sebaliknya, jika terus berlanjut, leluhur kekacauan tingkat ketiga jelas bukan lawan Murong Yu. Saudaraku, sinyal kita tidak dapat dikirim sama sekali, ruang di sini terhalang. Pada awalnya, seseorang mengirim sinyal, tetapi yang membuatnya takut adalah sinyal itu tidak dapat dikirim. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa kekosongan ini telah diblokir oleh Murong Yu. Semua orang di Istana King Yang akhirnya mengerti mengapa Murong Yu berani bergoyang begitu banyak dan menyerang mereka tanpa ampun. Karena tidak peduli seberapa keras serangan Murong Yu, semua orang luar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi semua orang di Istana King Yang terperangkap dalam buci milik Murong Yu. Mendengar teriakan dari primordial chaos, semua orang di Istana King Yang merasa dingin. Semua orang bergegas keluar untukku untuk melawan Murong Yu, bajingan kecil ini. Yang terkuat di Istana King Yang menyemburkan darah dan meraung. Saya tidak tahu apakah itu niat Murong Yu. Meskipun binatang buas tingkat 6 membalikkannya, itu tidak membunuhnya. Bertarung, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertarung dengan saya? Karena saya di sini hari ini, maka kalian semua akan binasa. Murong Yu meninju lawannya, yaitu, leluhur chaos tingkat ketiga kembali, dan mencibir. Avatar, Shenluo membunuh langit, waktu membeku. Pada saat yang sama, Murong Yu mulai melakukan berbagai gerakan besar. Akibatnya, sejumlah besar orang kuat di Istana King Yang yang sudah ketakutan menjadi lengah, entah karena mereka kehilangan akal, atau karena jiwa mereka mengalami serangan tiba-tiba, dan gerakan mereka terhenti untuk sementara waktu. Pada saat ini, mereka tragis. Lawan mereka, binatang buas, tidak terpengaruh sama sekali. Memanfaatkan kesempatan ini, beberapa binatang buas menjadi ganas dan kuat, dan langsung menebas lawan mereka. Karena serangan Murong Yu, lebih dari 300 leluhur chaos terbunuh di Istana King Yang. Pada saat ini, Istana King Yang memiliki kurang dari 200 leluhur chaos. Lagi pula, kematian mereka hanya masalah waktu.